Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Dila dari Universitas Syekh Kuala, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video singkat ini untuk memenuhi mata kuliah kebijakan publik yang diasuh oleh Bapak Irwan SPD MPD. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari tindakan yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti polisi yang menerapkan kebijakan tentang aturan-aturan lalu lintas. Dan itu kita taati peraturan itu. Nah, yang kedua itu kebijaksanaan adalah respon atau pemberian tanggapan atas pelaksanaan kebijakan dengan sikap yang adil dan tegas. Contohnya seorang yang menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan itu dengan bijaksana. Dalam proses pemilihan keputusan kebijakan itu dibedakan menjadi dua. Yang satu adalah kelompok itu adalah harus melibatkan sekelompok atau orang. Nah, pribadi itu diambil atas keterdesakan individu atau pribadi. Contohnya itu adalah presiden membagi-bagikan hadiah saat dia berkunjung ke suatu daerah. Perilaku yang harus ada ketika seseorang atau kelompok dalam mengambil keputusan ada dua kebijakan. Yang pertama itu adalah hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai. Contohnya seperti suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus ada tujuannya yang ingin dicapai, dan jangan membuat keputusan hanya opini atau semata dengan tergesa-gesa dalam membuat sebuah keputusan. Nah, yang kedua itu hasil analisis berdasarkan musyawarah atau mufakat dari berbagai elemen yang berhubung dalam sebuah pengambilan keputusan yang ingin diambil, dan dalam artinya tidak boleh suatu keputusan yang dibuat tanpa memikirkan efeknya ke depan, dan harus dengan persiapan yang benar-benar matang. Tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut. Semua kebijakan harus melibatkan instansi terkait. Contohnya seperti Kemendikbud ingin menyederhanakan kurikulum, harus melibatkan semua pihak. Contohnya seperti ahli-ahli pendidikan, masyarakat, Pemda, wakil Pemda, wakil pemerintah pusat, dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebijakan publik. Salah satunya kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Yang kedua, kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. Kebijakan ini penerapan kebijakan ini dengan kata lain ingin harapan-harapan kedepannya akan menjadi lebih baik dari sebelum adanya kebijakan yang diterapkan yang terbaru. Nah, yang ketiga, kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. Dan yang keempat, kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Contohnya seperti penerapan polisi yang menerapkan kebijakan aturan lalu lintas. Nah, aturan lalu lintas itu berlangsung dengan waktu yang lama. Nah, yang terakhir, kebijakan mengikuti hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi. Penerapan kebijakan ini harus diterapkan dalam organisasi atau intraorganisasi. Nah, selanjutnya kemana arah produk kebijakan publik? Yang pertama itu kepentingan aktor bisnis, dan yang kedua kepentingan masyarakat, yang ketiga kepentingan internasional, keempat kepentingan elit.
Nah, ruang lingkup kebijakan ada dua, yaitu satu, bisnis, akademis, media, dan masyarakat. Keempat elemen itu harus bekerja sama demi keuntungan bersama. Nah, yang kedua itu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan internasional. Keempat elemen ini harus saling bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, selanjutnya di dalam kebijakan publik harus tahu kebijakan itu untuk siapa, dan kebijakan itu harus bisa dievaluasi atau dinilai. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.